Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Yasudin. Saya selaku moderator dari kelompok 2 yang beranggotakan Salsabila Vanisa dan Nur Rahmi Juhra. Oke, baik. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Jama'ul Quran. Baik, sebelum lanjut ke inti dari Jama'ul Quran, saya akan menjelaskan apa itu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam sebagai pedoman hidup sampai akhirat kelak. Selaku umat Islam, kita penting untuk memperbanyak wawasan, pengetahuan, dan memahaminya. Oke, untuk penjelasan inti dari Jama'ul Quran akan dijelaskan oleh Salsabila Vanisa dan Nur Rahmi Juhra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Irfan Nasruddin tentang pengertian Jama'ul Quran. Pengertian Jama'ul Quran. Kata jama'ul berasal dari kata jama'ah, yazma'u, jama'an, yang berarti pengumpulan atau penghimpunan. Adapun makna Al-Quran menurut bahasa, kata Quran adalah bentuk masdar atau kata benda verbal dari qira'a yang berarti membaca, baik membaca dengan melihat tulisan ataupun secara menghafal. Jadi, Jama'ul Quran berarti upaya pengumpulan Al-Quran yang berserakan untuk diteliti atau diselidiki. Makna Al-Quran membagi pengertian Jama'ul Quran ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama, Jama'ul Quran arti dari ifzuhu, menghafalnya dalam hati. Inilah makna jadi yang dimaksudkan dengan fitnah Allah kepada Nabi. Nabi senantiasa menggerak-gerakkan kedua bibir dan lidahnya untuk membaca Al-Quran ketika diturunkan kepadanya. Yang kedua, Jama'ul Quran artinya kitabuhu kulihi, penulisan Al-Quran semuanya, baik dengan memisah-misahkan ayat-ayatnya dan surah-surahnya, atau menertibkan ayat-ayat semata dan setiap surah ditulis dalam satu lembaran secara terpisah, ataupun menertibkan ayat-ayat dan surah-surahnya sebagian dunia sesudah bagian yang lain. Saya akan menjelaskan penjelasan dari Salsabila Vanisa, yaitu sejarah Jam'ul Quran pada masa Nabi, Khalifah Ar-Rasyidin dan sesudahnya. Pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi. Pengumpulan Al-Quran telah dimulai sejak zaman Rasulullah SAW, bahkan telah dimulai sejak masa awal turunnya Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran di masa Nabi SAW terbagi atas dua kategori. 1. Pengumpulan Al-Quran dalam dada, yaitu setiap ayat-ayat Al-Quran diturunkan beliau hanya menghafal dan menghayatinya saja agar penguasaannya terhadap Al-Quran persis sebagaimana aslinya. 2. Pemeliharaan Al-Quran dengan tulisan. Walaupun Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menghafal ayat-ayat Al-Quran secara keseluruhan, namun guna menjamin terpeliharanya wahyu ilahi, beliau tidak hanya mengandalkan hafalan, tapi juga dengan tulisan. Pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar. Setelah beliau wafat, kekhalifahan dipegang oleh Abu Bakar. Pada masa pemerintahannya, ia banyak menghadapi masalah, di antaranya memerangi orang-orang yang murtad, serta memerangi pengikut Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi. Pengumpulan Al-Quran ini terlihat sangat singkat. Sebagaimana diketahui, Abu Bakar hanya memerintah kekhalifahan Islam selama kurang lebih 2 tahun, mulai Rabiul Awal 11 Hijriah sampai Jumadil Tsani 13 Hijriah. Pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan memegang kekhalifahannya dan para sahabat berpencar ke berbagai daerah dan masing-masing membawa bacaan yang didengarnya dari Rasulullah SAW. Mushaf yang disusun pada Khalifah Utsman bin Affan ini lebih lengkap jika dibandingkan dengan pada masa Khalifah Abu Bakar. Kesimpulan dari Jama'ul Quran adalah usaha penghimpunan dan pemelihara Al-Quran yang meliputi penghafalan serta penulisan ayat-ayat atau surah-surah Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran dilakukan dalam 3 periode, periode Nabi, periode Abu Bakar, periode Utsman. Yang pertama, pada periode Nabi, pengumpulan Al-Quran dilakukan melalui hafalan dan tulisan.
Penulisan Al-Quran pada masanya Nabi Muhammad dilakukan untuk mencatat dan menulis setiap wahyu yang diturunkan kepadanya dengan menertibkan ayat-ayat dalam surah-surah tertentu sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Penulisan Al-Quran pada Nabi juga bertujuan untuk menguatkan penghafalan Al-Quran para sahabat. Yang kedua, pada periode Abu Bakar, pengumpulan Al-Quran terjadi karena banyak ufwaz yang wafat pada Perang Yamamah. Pengumpulan tersebut dilakukan oleh Zain bin Sabit atas usulan dari Umar bin Khattab. Pengumpulan tulisan Al-Quran periode Kekhalifan Abu Bakar diurut berdasarkan turun-turunnya wahyu. Yang ketiga, pada periode Utsman, pengumpulan Al-Quran dilakukan karena adanya perbedaan bacaan Al-Quran di berbagai wilayah dan dikarenakan adanya aduan dari Uzaifah bin Al-Yaman. Proses pengumpulan tersebut dilakukan oleh Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Said bin As, dan Abdurrahman bin Haris bin Isyab. Mereka menyalinnya ke dalam beberapa mushaf yang dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Pengumpulan tulisan-tulisan Al-Quran pada periode kekhalifahan Utsman bin Affan diurut berdasarkan dengan tertib ayat maupun surahnya sebagaimana yang ada sekarang.